Om Swastiastu, selamat malam, Lidewo, selaku dosen pengampu di mata kuliah Decision Support System. Sebelumnya, izin perkenalkan diri dulu atas nama Ibu Tuyudara Putra dengan saya sendiri dengan NIM 22030255. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan terkait dari 5 soal yang sudah diberikan. Dari soal yang pertama, jelaskan proses pengumpulan data yang kalian lakukan dengan terstruktur. Eh, Cara saya melakukan pengumpulan data, contohnya dalam tugas sebelumnya dalam pemilihan motor terbaik itu, saya mempunyai beberapa cara. Yang pertama itu adalah saya akan melakukan penentuan masalah apa yang terjadi di kalangan ini, terutama mahasiswa dalam pemilihan motor untuk digunakan dalam perkuliahan. Yang kedua adalah penentuan sumber dan metode pengumpulan data. Dalam penentuan sumber saya menggunakan cara meriset setiap pengguna motor dari setiap dealer motor seperti Honda, Yamaha, dan Vespa yang ada di masing-masing website mereka, sehingga memudahkan saya selanjutnya dalam melakukan metode pengumpulan data dengan cara meriset dari setiap jenis motor yang akan saya gunakan. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pengelolaan dan analisis data. Saya akan mengelola data yang sudah saya dapatkan dari data mentah, kemudian saya akan ubah menjadi data cleaning, dan terakhir menjadi data yang siap digunakan dalam perhitungan DSS. Itu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, itu adalah mengapa kalian memilih alternatif dan kriteria yang kalian buat untuk digunakan perhitungan DSS, apalagi urgensi dari data tersebut perlu dilakukan pemilihan menggunakan decision system. Alasan saya itu, dari apa yang sudah saya buat sebelumnya, seperti tugas 4 dengan studi kasus pemilihan motor terbaik, kenapa saya memilih visa alternatif tersebut, dikarenakan jenis motor tersebut adalah jenis motor dengan tipe tertinggi di kelasnya. Yang saya dapatkan dari setiap motor itu sangat lengkap dan mudah dipahami. Kemudian alasan saya memilih eh, kriterianya itu karena mahasiswa saat ini dalam pemilihan motor saat mementingkan harga terjangkau, bensin irit, performa yang baik, sehingga ini menjadi kriteria yang paling objektif yang bisa digunakan. Kemudian untuk urgensinya itu perlu menggunakan decision support system karena kompleksitas dalam pemilihan objektif dan memudahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, mengefisiensi dalam pemilihan dalam jumlah yang banyak, dan validasi data yang jelas karena diambil dari sumber yang valid dan jelas karena data yang saya dapatkan itu adalah semua itu berasal dari website motor masing-masing. Yang ketiga, bagaimana cara mengumpulkan nilai bobot kriteria dijelaskan dari proses awal hingga jadi nilai bobot kriteria yang dapat dihitung. Cara menentukannya, bagaimana perhitungan bobot hingga dapat dihitung itu, yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria mana yang cost dan yang mana yang benefit dari kriteria yang sudah kita ketentukan. Yang kedua adalah penentuan prioritas kriteria melalui survei atau expert judgment. Untuk menentukan bobot, dilakukan penilaian tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Proses ini bisa dilakukan ada dua cara, yaitu yang pertama adalah survei, misalnya mahasiswa, pengguna motor, atau calon pembeli, untuk mendapatkan nilai masing-masing dari kriteria nantinya. Yang kedua ada expert judgment, yaitu meminta pendapat ahli otomotif atau dosen pembimbing untuk memberikan pilihan prioritas. Biasanya responden akan memberikan skor minimal 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 untuk setiap kriteria, di mana skor lebih tinggi berarti kriteria lebih penting. Selanjutnya ada pengolahan nilai prioritas menjadi bobot. Dari skor yang sudah kita dapatkan dari responden atau ahli, itu kita lakukan yang pertama adalah rekapitulasi skor dari jumlah seluruh skor untuk masing-masing kriteria dari jumlah komponen, itu semuanya dijumlahkan. Kemudian dinormalisasi, setiap skor dibagi dengan total seluruh skor agar hasilnya dalam rentang 0 sampai 1 dan total seluruh bobot menjadi 1. Rumus normalisasi bobot adalah WJ sama dengan NJ sigma I sama dengan 1 MNI, WJ sama dengan sigma I sama dengan 1 MNI NJ, di mana NJ ini adalah skor kriteria ke J dan MM adalah jumlah seluruh kriteria. Contoh, ini contoh yang saya terapkan misalnya menggunakan data saya sebelumnya. Misalnya dari rekap skor 10 responden, harga itu kita berikan nilai 35.
kapasitas BBM 20, kapasitas mesin 15, tenaga maksimum 18, torsi maksimum 12. Ini adalah jumlah kriteria yang saya gunakan sebelumnya. Kemudian kita jumlahkan semua dari total nilai yang didapatkan, 35 tambah 20 tambah 15 ditambah 18 ditambah 12. Itu hasilnya adalah 100. Maka bobot masing-masing kriteria dari harga itu adalah semua dibagi 100 dari harga, kapasitas BBM, kapasitas mesin, tenaga maksimum, dan torsi maksimum. Itu hasil dari perhitungan rekap skor dari 10 responden itu harus dibagi 100 sehingga mendapatkan nilai dari masing-masing kriteria. Dari harga itu 0,35, kapasitas BBM 0,20, kapasitas mesin itu 0,15, tenaga maksimum itu 0,18, dan torsi maksimum adalah 0,12. Itu adalah contoh perhitungan yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan yang terakhir adalah hasil akhir, nilai bobotnya kriteria yang sudah dinormalisasi, inilah yang bisa digunakan dalam proses perhitungan. Misalnya, ada metode SAW, TOPSIS, atau AHP, dan masih banyak metode lainnya dalam decision support system. Data ini untuk menilai dan merankingkan alternatif motor nantinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengumpulkan nilai alternatif, dijelaskan dari proses awal hingga nilai alternatif dapat dihitung. Nah, bisa saya jelaskan sedikit. Proses pengumpulan nilai alternatif dan tugas ini dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi yang hingga data siap dihitung. Itu yang pertama adalah alternatif motor yang akan dianalisis, dipilih berdasarkan popularitas, ketersediaan data, serta relevansi dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat perkotaan yang ada di Indonesia saat ini. Dalam hal ini, dipilih 7 jenis motor merek Honda, Yamaha, dan Vespa yang banyak digunakan di Indonesia. Setelah itu, data spesifikasi dari masing-masing motor dikumpulkan secara manual melalui website resmi produsen dan portal otomotif nasional seperti harga, kapasitas bahan bakar, kapasitas mesin, tenaga maksimum, dan torsi maksimum. Data yang terkumpul pada tahap awal masih merupakan data mentah yang belum dirubah sama sekali, yang mengandung satuan, simbol, serta format angka yang belum seragam. Kemudian dilakukan proses data cleaning untuk memastikan seluruh data hanya berisi angka murni tanpa satuan ataupun simbol, serta format angka sudah seragam sesuai standar numerik. Proses ini juga meliputi pengertian tanda koma menjadi titik pada angka desimal, standarisasi penulisan, nama alternatif, serta penilaian nilai utama pada kolom tenaga dan torsi maksimum. Setelah data dibersihkan, data disusun kembali dalam bentuk tabel yang rapi dan konsisten, sehingga setiap alternatif memiliki nilai numerik pada setiap kriteria yang telah ditentukan. Dengan demikian, data yang telah melalui proses ini menjadi valid, konsisten, dan siap digunakan dalam perhitungan menggunakan metode Decision Support System ataupun DSS, seperti normalisasi, pembobotan, dan perankingan untuk menentukan motor terbaik sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah data kriteria dan alternatif yang kalian cari baik dilakukan perhitungan menggunakan DSS dari data yang sudah saya cari dan sudah saya riset dan saya sudah pelajari, data yang saya olah adalah data yang sangat baik dan layak digunakan untuk perhitungan decision support system atau DSS. Karena kenapa? Mungkin bisa dilihat dari beberapa aspek penting dalam proses pengumpulan dan pengolahan data yang telah saya lakukan. Yang pertama, itu adalah data alternatif motor dikumpulkan dari sumber resmi dan terpercaya, di mana sumber ini merupakan sumber langsung dari website resmi masing-masing dealer motor, yaitu website produsen motor seperti Honda, Yamaha, dan Vespa, serta portal otomotif nasional, dan yang diambil meliputi harga, kapasitas bahan bakar, kapasitas mesin, tenaga maksimum, dan torsi maksimum yang merupakan kriteria utama dan relevan untuk menentukan motor terbaik di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, yang saya lakukan itu adalah proses data cleaning, dilakukan dengan sangat teliti dan memperhatikan bagian mana yang harus dihapus dan bagian mana yang harus diperbaiki, mulai dari penghilangan simbol mata uang yang sebelumnya menggunakan RP jadi tidak perlu menggunakan, kemudian satuan, hingga penyesuaian format angka agar seragam dan mudah diolah secara numerik. Data mentah yang awalnya tidak konsisten dan mengandung campuran teks serta angka berhasil berubah menjadi data yang bersih, konsisten, dan seluruh nilainya berupa angka murni.
Survei ini memastikan bahwa data yang sudah saya yang sudah saya siapkan dan saya buat itu digunakan benar-benar siap untuk dianalisis secara objektif menggunakan metode DSS seperti normalisasi, pembuatan, dan perankingan. Mungkin izin video itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas yang diberikan. Saya selaku pembuat jawaban ini, saya mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian baik tutur kata atau perilaku. Saya akhiri dengan kata penutup Param Santi. Om, Santi Santi Om. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di selamat malam.